Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, yang rahmat dan kasih sayangnya mendahului murka dan azabnya. Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak akan pernah bisa dihitung oleh setiap hamba. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat usia, yang dengan usia dan waktu ini kita memiliki banyak kesempatan untuk bertaqarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid. Alhamdulillah kita masih di bab 10, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah membahas dalam surat firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas firman Allah yang selanjutnya, yaitu dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Yaitu dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Surat Al-Kautsar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fasalli li rabbika wanhar. Fa di dalam kata fasalli, maka salatlah, itu disebut oleh para ulama sebagai fa'us sababiyah. Ya, karena sebab inilah maka hendaklah engkau melaksanakan salat. Ya, apa sebabnya? Sebabnya adalah karena firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Kautsar adalah an-nahr fil jannah, salah sungai yang ada di surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungai itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak sifat syadidu, bahwa airnya sangat putih, lebih putih daripada susu, ya, dan rasanya sangat manis, lebih manis daripada madu, dan jumlah gelas-gelas yang ada, cangkir-cangkirnya yang ada lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Dan barang siapa yang meminumnya dia tidak akan haus untuk selama-lamanya, ya, dan itu diperuntukkan untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan segala kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari Al-Kautsar. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika beliau ditanya, ketika ditanya tentang apa itu Al-Kautsar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Nah, kemudian ditanya, bukankah ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haud? Dijawab, benar. Telaga itu termasuk dari kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka oleh karena itulah, karena kami telah memberikan banyak kebaikan ini untuk wahai Muhammad, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Ya, sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang telah Allah berikan.
Dan ini mengisyaratkan kepada kita ikhwatul iman bahwa tambahan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang di dalam kehidupannya mengharuskan orang tersebut yang seharusnya ada semakin bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, beramalah kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga Daud alaihissalam Allah berikan begitu banyak nikmat bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal untuk mengharapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengan nikmat yang banyak ini semakin ditambah nikmat oleh Allah, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau salat sampai kakimu bengkak." Ya Rasulullah, engkau salat sampai kakimu bengkak. Kenapa seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Di sini menunjukkan dua ibadah, salat dan menyembelih hewan kurban. Setiap ibadah, ya, di antara ketentuan ibadah adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perilaku, suatu ibadah, maka itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari ibadah. Nah, jika suatu amalan termasuk bagian dari ibadah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanhar, sembelihlah hewan, ya, di rabbik, untuk Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala ini mencakup segala sesuatu yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan. Berupa apa saja? Menyembelih hewan kurban, ya, pada saat Idul Adha. Terus kemudian menyembelih hewan fidyah, ya, hewan denda, al-hadyu dalam haji, ya, dalam haji tamattu'. Kemudian aqiqah, ya, ini termasuk bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita untuk menyembelih hewan karena hal tersebut. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seperti hadyu misalnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti hadyu tamattu', menyembelih hewan kurban karena melaksanakan haji secara tamattu'. Sebagaimana dalam hadis dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hadi." Barang siapa yang melaksanakan tamattu' umrah untuk melanjutkannya dengan haji, maka dia harus menyembelih seekor hadyu, seekor hewan kurban. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula orang yang tertahan untuk tidak bisa melakukan ibadah haji atau haji. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Jika kalian tertahan untuk tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka melakukanlah haji, bayarlah dengan hadyu tersebut, dengan denda ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini biasanya para ulama menyebutnya dengan fidyah, ya, atau fidyah, karena itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk bagian dari kafarah. Kemudian yang berikutnya adalah udhiyah atau hewan kurban. Nah, udhiyah atau hewan kurban ini di antara ulama ada yang menyebutkan hukumnya wajib, dan di antaranya ada yang menyebutnya dengan sunnah. Ya, sedangkan sebagian besar ahlul ilm mengatakan itu adalah sunnah dan dibenci bagi mereka yang mampu tapi tidak melakukannya. Sedangkan mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang mampu, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu wajib bagi yang mampu. Dan udhiyah atau menyembelih hewan kurban, seringkali sebagian masyarakat kita ikhwatal iman ketika menyembelih hewan kurban, dia mendahulukan orang tuanya yang sudah meninggal ketimbang dirinya sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, menyembelih hewan kurban adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Yang menyembelih hewan kurban adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang hidup, bukan untuk orang yang meninggal dunia. Maka seorang yang meninggal dunia tidak disyariatkan untuk
menyembelih hewan kurban. Jadi jika antum memiliki harta yang cukup untuk menyembelih hewan kurban, kemudian ini saya niatkan untuk orang tua bukan untuk saya, ini adalah suatu keyakinan yang salah. Namun Anda harus melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, Anda sendiri melakukannya. Dan orang tua dengan amalan yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua pasti mendapatkan pahalanya tanpa harus diniatkan untuk orang tua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang menyembelih hewan kurban, dia niatkan untuk ayahnya, untuk ibunya yang sudah meninggal dunia, sedangkan dianya sendiri tidak melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, kecuali jika memang itu adalah bagian dari wasiat yang diwasiatkan oleh orang tua kepada anaknya sebelum dia meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun akikah, ya, akikah ini adalah yang disembelih karena kelahiran seorang anak di usia 7 harinya. Ya, jika dia adalah anak laki-laki maka disembelih 2 ekor kambing. Jika dia anak perempuan maka disembelih 1 ekor kambing. Dan jika tidak mampu untuk 2 ekor, 1 ekor juga boleh bagi anak laki-laki. Ya, karena Nabi SAW pernah berakikah untuk Hasan dan Usain 2 ekor kambing, jadi masing-masing 1. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan mayoritas para ulama mengatakan inilah sunnah, walaupun sebagian para ulama mengatakannya sebagai suatu ibadah yang wajib berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan akikahnya, karena gadai itu harus dibayar, maka karena itulah juga dengan akikah. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan itu sebagai wajib. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini, ayat ini, surat Inna a'tainakal kautsar, al-kautsar, di ayat yang kedua Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa salat, ya, sama dengan menyembelih hewan kurban adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditujukan mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jika ditujukan kepada selain Allah, maka itu telah melakukan perbuatan syirkun akbar, perbuatan syirik. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman adalah asar dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepadaku 4 kalimat. Ini perhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada Ali bin Abu Thalib. Dan riwayat ini sahih dalam Sahih Muslim. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdithan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menuturkan kepadaku 4 kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang karena dengan niat selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan tentang 4 kalimat yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi SAW bersabda mengawalinya dengan Allah melaknat. Apa arti laknat itu? Laknat itu jika dari Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Arti laknat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang mengatakan sebagaimana hadis ini, Allah melaknat seseorang yang seperti ini, artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Ya, jadi jika ada seorang yang mengucapkan Allahumma la'an fulan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan misalnya, ya artinya jauhkan orang itu dari rahmatmu ya Allah. Ikhwatal iman. Dan perhatikan juga dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah melaknat
personal. Ya, tapi Nabi SAW melaknat perilaku atau perbuatan. Sebagaimana dalam hadis ini, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Yang disebut oleh Nabi SAW bukan fulan, tapi perilaku dan perilaku. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melihat seseorang melakukan apa yang sedang kita bahas dalam hal ini, ya, misalnya seorang menyembelih hewan karena selain Allah, kita tidak bisa mengatakan anta mal'un, engkau terlaknat, ya, karena ini adalah ta'yin, menunjuk hidung. Sedangkan hadis Nabi SAW sifatnya bukan menunjuk hidung, tapi secara umum. Sehingga kita bisa mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, janganlah engkau menyembelih hewan korban karena selain Allah. Kenapa tidak boleh menyembelih hewan korban karena selain Allah? Karena Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan karena selain Allah. Sampaikan seperti itu boleh. Bukan mengatakan, anta mal'un, kamu terlaknat. Tidak seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Nabi SAW menyampaikan di sini bahwa seorang yang menyembelih hewan kurban karena selain Allah Subhanahu wa taala, ini mencakup apapun. Apakah dia menyembelih hewan kurban itu karena untuk Nabi SAW, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para malaikat tertentu, ya, kepada jin, syaitan dan yang lain sebagainya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya. Ikhwatal iman. Kemudian Nabi SAW menyampaikan yang berikutnya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, ini mencakup ayah atau ibunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ini mencakup juga nenek moyangnya. Ya, kakek dan neneknya. Karena kakek itu adalah jalur ayah kita, nenek itu adalah jalur dari ibu kita, artinya kakek dan nenek kita termasuk dalam konteks hadis ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang anak wajib menghormati orang tuanya, termasuk juga asal usulnya. Dan hal ini ikhwatal iman bukan termasuk bagian dari permasalahan materi, tapi permasalahan hak yang harus ditunaikan. Jika ada seseorang melaknat kedua orang tuanya, maka seperti dia melaknat dirinya sendiri. Ya, dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kebayang bahwa ada seseorang bisa melaknat ayahnya atau mengutuk ibunya. Ya, di zaman ini mungkin terjadi yang seperti itu. Kita mendengar seorang anak dengan gampangnya bahkan bukan cuma sekedar melaknat dan mengutuk, sampai memenjarakan orang tuanya. Itu dilakukan oleh sebagian anak di zaman ini. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu hampir tidak pernah terbayangkan bagaimana seorang anak bisa berani dan bisa dengan gampangnya melaknat kedua orang tuanya. Maka ada seorang sahabat bertanya, kaifa yasubbu ar-rajulu abahu wa yasubbu ummahu ya Rasulullah, yasubbu walidayhi. Bagaimana seseorang bisa melaknat kedua orang tuanya ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Ketika seseorang menghina ayah orang lain sehingga orang lain itu marah dan menghina ayahnya sendiri. Ketika seseorang menghina ibu orang lain sehingga orang lain tersebut menghina ibu kita sendiri, itulah bentuk dari melaknat orang tua sendiri. Nah, di sini ikhwatal iman mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita pandai menghormati orang tua orang lain, itu bentuk kita menghormati orang tua kita sendiri. Ya, karena ketika kita menghinakan orang tua orang lain, kita sama dengan menghinakan siapa? Orang tua kita sendiri. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang yang menjadi penyebab dilaknatnya orang tuanya oleh orang lain karena dia melaknat orang tua orang tersebut, maka dia yang menanggung dosanya. Ya, walaupun secara konsekuensi, secara tanggungan, materi dan sebagainya tidak selalu seperti itu sesuai dengan apa yang dirincikan oleh para ulama. Tapi ketika dia menjadi penyebab suatu dosa, maka dia akan menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, la'anallahu man awa muhdithan.
Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Muhdits dari kata ahdatsa yuhditsu ihdatsan. Ya, muhdits dari kata ahdatsa yuhditsu ihdatsan. Jadi mengadakan sesuatu yang besar, melakukan sesuatu yang kriminal, yang jahat. Dan juga berarti melakukan sesuatu hal baru yang tidak ada contohnya. Jadi karena kata muhdats adalah identik dengan kata bid'ah. Ya, muhdats identik dengan kata bid'ah, yaitu melakukan sesuatu hal baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kedua makna ini tercakup di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, jadi ihdaats yang berarti berbuat kejahatan atau kriminal, dan yang kedua adalah ihdaats termasuk di dalam hal ini adalah berbuat bid'ah, yang mengada-adakan hal baru. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan segala hal-hal baru ya di dalam agama ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi SAW menyebutkan dengan kata muhdatsat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala hal baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kesesatan itu adalah kesesatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW menegaskan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat muhdats. Jadi melindungi orang yang berbuat bid'ah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Jika melindungi pelaku bid'ah dilaknat oleh Allah, bagaimana si pelaku bid'ah itu sendiri? Melindunginya saja termasuk dosa besar sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi si pelakunya. Demikian pula seseorang yang melakukan sebuah kriminalitas, ya, sebuah perbuatan jahat, entah itu perampok ataukah teroris, ya, dan yang semisalnya. Melindungi perampok yang jahat, ya, perampok, ya, pencuri atau perampok, atau melindungi teroris, ini dosanya sama, dosanya besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang berbuat teror, ya, dia memang misinya adalah membuat kerusakan di muka bumi, yang seperti ini sebuah tindakan kejahatan. Dan lucunya lagi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika saya mengucapkan kata teroris, seringkali yang ada di benak kita sosok yang seperti apa? Pernah kebayang tokoh seorang bule, ya, seperti salah satu bintang dari bintang-bintang film Hollywood gitu misalnya? Ya, tidak. Yang kita bayangkan di benak kita, bagaimana ini cekokan media terhadap benak dan hati dan pikiran kita membuat gambaran teroris adalah sosok muslim. Ya, menggambarkan yang seperti itu. Ini diantara musibah dan malapetaka medsos, ya, musibah dan malapetaka media sosial dan televisi dan yang semisalnya, berita dan yang lain sebagainya. Karena mereka berhasil merubah image kita tentang suatu hal yang sebetulnya tidak ada intervensi, tidak ada hubungan sama sekali dengan Islam. Apa hubungan teror dengan Islam? Nabi SAW mengajarkan bahwa iman yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Iman yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Terus bagaimana kemudian digambarkan membuat kerusakan di tengah jalan, di satu tempat fasilitas umum, membunuh nyawa dan jiwa dengan cara yang sangat sporadis dan bengis seperti itu, kemudian digambarkan sebagai bagian dari Islam. Ini menyedihkan. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi penyebab matinya seekor kucing, karena diikatnya, ditahannya, tidak diberinya makan, dan dianya ibadah, dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena perbuatan tersebut menjadi penyebab matinya seekor kucing diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian menjadi penyebab matinya seseorang, ya? Bagaimana juga misalnya dengan cara sporadis tidak memperhatikan. Nabi SAW telah menegaskan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad. Siapa kafir mu'ahad ini? Mu'ahad ini adalah orang kafir yang ada komitmen perjanjian damai dengan kita. Mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai. Siapa mereka?
tetangga, saudara, sahabat, tamu yang datang dari luar negeri dengan visa formal yang datang ke negeri kita, dari negara-negara yang memang ada hubungan kerjasama damai antara kita dengan negara-negara tersebut. Mereka adalah muahad, yang ada komitmen perjanjian untuk saling jaga satu dengan yang lainnya. Untuk ketika kita ke negeri mereka, kita berharap agar diri kita dijaga, ya, keselamatan kita dijaga. Demikian pula warga negara tersebut ketika mereka datang ke negeri kita pun kita harus menjaga mereka. Barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Membunuh orang kafir yang ada komitmen damai dengan kita tidak akan mencium bau surga. Bagaimana membunuh seorang muslim? Ya, bagaimana membunuh seorang muslim dengan kezaliman, hilangnya dunia dan semua isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang ditumpahkannya darah seorang muslim. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi penggalan hadis la'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan, termasuk dalam dua makna, yaitu yang berbuat bid'ah, dan yang kedua adalah orang yang melindungi pelaku kriminal. Yang penggalan yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manaral ardi, Allah melaknat orang yang merubah batas rambu tanda jalan, ya, tanda tanah, batas tanah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena tanah ini ada batasnya, ada patok-patoknya. Ketika seseorang berani mengambil bagian dari batas itu, dirubah olehnya, dia mengambil semau-maunya tanpa minta kepada pihak yang resmi yang benar atau dengan cara yang syar'i seperti membeli misalnya, dia merubah patok tanah ini untuk mengambil hak orang lain atau hak pemerintah, dan itu adalah kejahatan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sayangnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sebagian kita tanpa disadari terjerumus ke dalam perbuatan ini. Perhatikan di lingkungan kita, di lingkungan sebagian masyarakat kita yang mereka ini melakukan misalnya apa? Ketika memiliki kendaraan mobil, ya, ketika memiliki kendaraan mobil dan mobilnya tidak cukup diparkirkan di rumahnya, apa yang dia lakukan? Pagarnya dimajukan. Memajukan pagar sejengkal, 2 jengkal, ini dosa besar dan menyebabkan seorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawwaqahu min 7 ardin." Barang siapa yang mengambil tanah tanpa halal, ya, mencuri sejengkal saja, Allah akan kalungkan baginya 7 bumi nanti pada hari kiamat. Allah akan kalungkan, Allah pikulkan kepada dia 7 bumi. Kalau sejengkal saja terkena dipikul memikul 7 bumi nanti pada hari kiamat, bagaimana jika dia mengambil hektaran? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana dosanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi termasuk dalam konteks ini adalah merubah rambu jalan. Ketika ada rambu jalan resmi dari pemerintah, dilarang masuk misalnya, kemudian kita rubah, atau atau petunjuk jalan berupa apa misalnya kaca, cermin yang untuk sebagai indikator untuk mengetahui seseorang yang dari lawan arah kita, ya, supaya kita bisa melihat, ya, biasanya yang di tikungan-tikungan, ya, kemudian kita dengan iseng memecahkan cermin tersebut. Ini terkenal dengan ancaman Nabi SAW ini, yaitu Allah SWT melaknat mereka yang merubah rambu-rambu dan tanda-tanda serta batas-batas tanah. Dan ini bukan hal yang remeh ikhwani wa akhwati fillah, ini termasuk kabair dan dosa besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan merubah rambu jalan ini menunjukkan bahwa termasuk dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena dikaitkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan-perbuatan besar seperti syirik, menyembelih hewan kurban selain Allah, untuk selain Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian berbuat muhdats, berbuat kriminal yang jahat. Dikaitkan dengan hal ini menunjukkan hal ini suatu permasalahan yang bukanlah permasalahan yang remeh, dan termasuk kabair, termasuk kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah dengan pembahasan ini ikhwatal iman, kita membahas satu ayat dan satu hadis yang insyaallah besok kita akan melanjutkan hadis terakhir dari bab ini. Kemudian insyaallah kita akan mencoba memahami beberapa masalah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ke-10 ini. Sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya,
yaitu tidak boleh menyembelih hewan kurban karena Allah di tempat yang biasa di sana disembelih hewan kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ana tutup, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum dari Dian Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Ali, hafizakallah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas kita mengubah image buruk yang dibuat media. Bagaimana caranya? Mengubah image itu yang terbaik adalah dengan sikap kita. Ya, bukan dengan koar-koar di media. Karena media memang seperti itu settingannya. Dengan kita berusaha untuk menyampaikan kepada media Islam tidak seperti ini, apakah kemudian media akan merubah image mereka tentang Islam? Kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Dengan demonstrasi tidak merubah, malah ketika demonstrasi berakhir anarkis malah menjadi bukti. Nah, benar kan? Umat Islam ternyata memang punya tampilan yang seperti itu. Ketika berkumpul dengan massa yang cukup besar, menimbulkan kerusakan di sana sini. Nah, kita tidak perlu melakukan seperti ini. Bagaimana cara melakukannya? Jadi ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikuti akidah beliau. Ikuti akhlak beliau, sikap beliau, cara muamalah beliau SAW. Dengan cara inilah kita merubah image. Ketika kita baik dengan setiap orang, dengan tetangga kita, dan kemudian kita dengan ibadah yang benar, tauhid kita yang benar. Ya, kita meniru Nabi SAW. Dengan cara seperti ini, setiap umat Islam akan terjaga akidah dan ibadahnya, dan image itu akan berubah. Ternyata seorang yang komitmen dengan Islam tidak bengis-bengis amat, tidak sadis-sadis amat. Ya, ternyata menjadi malah lebih baik, menjadi orang yang bergaul dengan banyak teman, banyak saudara, banyak keluarga, banyak tetangga dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Astina Ansar, bagaimana menumbuhkan kiat-kiat agar takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan terakhir untuk hari ini, ikhwatal iman, supaya kita tidak terlalu jauh dari setengah jam yang memang merupakan komitmen harian kita. Adalah di antara kiat agar kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya adalah kenal Allah. Ya, dengan materi yang kita kaji nanti di bagian tengah dari buku ini kita membahas tentang amalan-amalan hati secara spesifik. Ya, perhatikan kajian pertama. Ya, ikuti kajian pertama. Nah, di kajian pertama kita telah membahas tentang konten buku ini, yang nanti di bagian tengah pembahasan buku ini adalah kita membahas tentang amalan-amalan hati. Yang insya Allah pada kesempatan itu kita akan membahas tentang kiat takut kepada Allah, kiat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kiat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Itu insyaallah kita akan bahas secara spesifik di dalam pembahasan buku kita. Dan afwan ikhwatul iman, ini dijawab tidak, ini satu pertanyaan yang nempel terakhir nih. Tapi karena terkait dengan materi yang Anda sampaikan, mau tanya, suami meninggal semasa hidup, sudah mau kurban keburu meninggal. Bolehkah kurban? Memang harus dilakukan seperti itu. Kalau sudah terlanjur niat, uangnya sudah disiapkan, maka sembelih hewan kurban atas niat sesuai dengan niatan sang suami. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan dari Dede Rahmat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kesempatan kajian kita pada kesempatan ini 33 menit kita mengaji tentang tauhid, kita membahas tentang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu besok, melanjutkan kajian kita dari kitab tauhid ini untuk menjaga komitmen kita di atas la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di atas la ilaha illallah sampai kita mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.